3A itu dilambangkan sama Pajajaran Siliwangi. Asih, asah, asuh. Asih na ayah, asuh na ambu, nu diasuh na anak. Makanya gelarnya 3A. Makanya angka aksara Arab eta kumpulan tubuh ibu bapak anak. Asih, asah, asuh. Asih na bapak, asuh na ibu, nu diasuh anak. Makanya inilah penggabungan yang sebenarnya. Para siabai goblok sarjana pangkat nagenya. Mana orang 4 ini? Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saka itu kan cuma 4. Masjid Demak kan tengahnya sakanya cuma 4. Mewakili Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, atau utara, barat, timur, selatan, atau 4 pancer, atau Sifatullah, atau Sikap Muhammad, 4 semuanya. Nah, 4 itu digabungkan kali 4 juga, jadi 4.444 karomah, kan gitu? Ya. Itu 4, ngesakra 4 itu 244 MR. Angka 4 itu hati-hati kan gitu. Nah, dari pancer itu kayak tadi, Jawa Wiwitan, ya, muncul jadi Jowo, ya. Jawo, kan 5. Nah, dari kata 5 itu adalah pancer, makanya angka penggabungan ini akan menjadi 5 suku kata dari yang ada. Umpamanya kayak nama Ade, ternyata bisa jadi Rahim, gitu. Bisa jadi Saka, Kasa, bisa sudahnya Iraha, bisa jadi Ra-nya ke atas jadi Rasa, bisa jadi Sara, gitu. Tapi kan muncul kata-kata itu dari penggabungan semua. Nah, disitulah dahulu awal keluar kata-kata, keluar ucapan, keluar tujuan, maksud, sambung, dan sebagainya. Terus, hijaiyah juga masuk. Oh, dari apa? Dari angka 5-nya, kan gitu? Iya. Gitu. Jadi semuanya ikut adil, bersatu. Memang dulunya bersatu kok, tubuh kok. Tapi kenapa sekarang manusia jadi acak-acakan ya? Saya bingung. sama dulur ke para saya. Dulur, saudara-saudari, putra-putri, ibu bapak, kini ini ulah para saya. Penggunaan inilah konsep ini, penyatuan ini untuk mengembalikan mereka yang sudah pada salah arah, salah jalan, salah kaprah, salah pakai, salah makna. Jadi semuanya ada 5 salah itu, karena makanya angka 5. Angka 55 itu perhitungan awalnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ibaratnya ibu jari tangan kiri kamu, kanan kiri kamu kan membawa 44 itu masing-masing. Itulah keadilan. Kenapa para saya ya? Manusia bingung saya. Nur menjadi nafsu, menjadi nar. Berarti nur ini menjadi run, pelarian. Jadinya nar, neraka, kesalahan, nafsu. Kita ambil yang paling bermakna, yang terbaik, yang menyambung, yang tidak. Yang menyakiti, yang tidak, yang menyinggung, yang tidak, kan gitu. Karena dulunya nata gitu, dulunya nata sesuai, ya kan sesuai dulunya. Dari Ade ternyata ada keluar dari Ade itu keluar nama Rahim, keluar nama Saka, Kasa, Akas, Sara, Iraha, kan gitu. Iya, berarti dari 1 nama orang itu keluar 99 asma. Nah, itulah tubuh. Akhirnya kan terjawab. Gitu, karena bagaimanapun di situ adalah 4, dari segi 4 itu mewakili itu. Jatullah, jatnya masuk. Sirullah, keinginan menciptakan. IR gelarnya pencipta itu kan. Nah, Asmaullah, ya kan. Kita memakai nama, nami, jenengan, wasta, ya kan. Iya. Nah, af'alullah adalah pekerjaanmu, pelaku lakukan. Makanya itu 4. Nah, pancernya kan otak ini didampingi oleh H. Itu sebetulnya antara otak dan hati. Ya kalau bersatu kan jadi landasan pesawat baik ya. Ini mau otaknya hancur. Jadi ngaco orang para baik. Seluruh makhluk itu mendengar kalau kita bicara baik, ikut ke yang baik. Kan tadi antara kalangkang yang tubuh, atau awak gerak, kalangkangnya ilu gerak. Tapi kan kalangkang terbuka kuasa, terbuka tubuh. Harus kembali ke raga yang asli. Atas 7 hari. Sebetulnya kelahiran manusia itu dulu dikandung ibu itu selama 9 bulan 7 hari. 10 hari baru lahir. 9 bulan 7 hari aslinya.
Ya, bila ada yang lebih 8 hari, 9 hari, sampai 10 hari, itu nggak masalah sebenarnya. Aslinya 9 bulan 7 hari aslinya adalah IR. Kelahiran itu membawa instruksi. Karena perjanjian di dalam perut waktu itu, sabulan itu, 2 bulan itu menggang, gumulung, dawuh, nah gitunya. Nah itu di dalam perut pun sudah dikasih mandat dan tugas. Gitu, begitu lahir ya dia sebagai instruksi, gitu, pembawa dari Gusti atau Ibu Bapa. Kebenaran untuk kamu menjadi hidup. Kan hidup itu butuh lagi hurif. Ilmu hurif itu namanya. Ya disekolahkan, di pesantrenan, dididik. Kan gitu? Iya. Tapi kunaon geus dibere ilmu dididik para seakenet, itulah yang penyalahgunaan. Manusia sekarang menjadi akhirnya timbulnya nafsu yang menjadikan dirinya ke arah neraka. Saling bertikai antar saudara, anak indung bapage, para sia saling bunuh. Kenapa? Karena mereka sudah terkontaminasi oleh darah pembunuh. Nah, yang dahulu darah pembunuh itu dikuasai oleh ilmu para jawara, menunggangi kekuasaan, tahta, jabatan, dan harta. Perangnya Majapahit Mataram karena kan dulu kan tahta, terus harta, lama-lama wanita. Nah, kalau sekarang adalah judulnya 1, tahta. Kembali ke suci, ke murni. Raja yang adil dan bijaksana. 2, harta. 3, harti. Baru dia raja yang adil dan bijaksana. Bila mengerti harta itu ada harti. Jadi sekarang bukan lagi harta tahta wanita, bukan. Pertama, harta tahta kekuasaan jabatan. Dulu Majapahit Mataram. 2, harta tahta wanita sudah. Sekarang adalah tahta harta harti yang akan merajai dunia. Bawa oleh 4 Ajisaka, 4 manusia nanti, 2 perempuan, 2 laki-laki. Mengembalikan kemurnian dahulu yang asli keluarnya itu terkandung di dalam rahim ibu. 5 bulan dawuh, roh, 6 bulan pancanagara, dididik tentang otak. 7 tua siap medal. 8 kembali ke penyempurnaan. Akhirnya 9 tua, 9 bulan 7 hari lahir. 7 juga bisa tua, tapi belum sempurna. Kadang-kadang prematur, begitu. Itu semuanya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak, tidak bisa dibuang, tidak bisa dikesampingkan. Memang dulunya begitu. Gitu. Inilah pengembalian hak yang sebenarnya murni suci, herang putih, tidak boleh lagi diperkosa, disalahgunakan, dimain-mainkan. Saya tidak mau. Bagaimana keturunan anak cucu kita nanti? Jangankan 7 turunan, 3 turunan udah ngaco kalau memang kita tidak ada yang membenarkan. Kan begitu? Iyalah, kita sebagai manusia dikasih otak, rasa, otak kanan kiri, ada IQ tengah. Kurang bagaimana kok masih parasea gitu juga. Nggak mikir gitu loh, di saat kamu nyambel semuanya bersatu. Garam, bawang, cabe, uyah, asem, gado-gado bersatu bisa bersatu satu piring. Kenapa udah satu piring kok berantakan lagi? Di mana kita gelar manusia malu sama binatang pohon? Pohon mah nggak bisa ngomong, tapi bermanfaat buat kita. Tanpa pohon kita nggak akan jadi tubuh, nggak akan punya rasa. Air, angin, matahari nggak bisa bicara, tapi mereka punya sifat yang ditugaskan satu jalan, nggak banyak neko-neko kayak orang wujudnya. Makanya antara manusia dengan hewan itu bersaingan. Makanya roh dengan ruh. Kalau manusia berkelakuan seperti hewan, daging makan daging, serakah, berarti dia ikut roh. Sadarlah hei saudara-saudariku, jiwaku, darahku, kulitku, dagingku, mataku, kupingku, mulutku. Sadar kita itu sama, manusia, makhluk yang paling sempurna di antaranya. Itu karena inilah mereka kehilangan jati diri, tersesat di jalan kebenaran. Hati-hati, merasa dirinya benar, menjadi imam, sebagai ustadz, ajengan, kiai, abuya, habib, syekh. Hati-hati. Syekh yang mana, habib yang mana, imam yang mana, ustadz yang mana, kiai yang mana, ajengan yang mana, santri yang mana, manusia yang mana, kan gitu. Nah kalau manusia dibalik ke jadi samuna, kan dulu ada kisah Angsunamun, tahu kan? Ada filmnya kan? Iya. Kita kan manusia, bukan sunamun, bukan samuna.
Jangan dibolak-balikan fakta. Makanya inilah penggabungan yang sebenarnya. Dari 4 itu satu gini bahasanya ya, biar nggak pabeli. Bahasa yang paling benar sebelum aksara adalah abjad. Sebelum abjad berarti angka. Angka, aksara, baru hijaiyah atau Arab. Berarti 3A, ya kan? 3A itu dilambangkan sama Pajajaran Siliwangi. Asih, asah, asuh. Asih na ayah atau ama, asuh na ambu, nu diasuh na anak. Makanya gelarnya 3A. Makanya angka aksara Arab eta kumpulan tubuh ibu bapak anak. Asih asa asuh, asih na bapak, asuh na indung, nu diasuh anak. Dididik, diilmuan, disakolahkeun, dipasantrenkeun, disakolahkeun kuliah sarjana S-doger, S-seler, S-lieur, S-donghe, itu nama ngaco para siabai goblok sarjana pangkat nagenya. Pan kitu mata kunaon bahasana. Saya tidak butuh orang pintar saya tidak butuh orang berilmu dan ilmu tapi saya membutuhkan tubuh yang mengerti dan memahami kodrat dirinya sebagai manusia gelarnya. Kan gitu. Ada yang sanggup menyempurnakan kata-kata itu, menjawab kata-kata itu, menyambungkan kata-kata itu dengan baik. Pembacaan teks proklamasi, lagu Indonesia Raya itu semuanya makna yang sosial. Nah iya, makanya saya sangat bersyukur kamu orang pertama yang memiliki dan melanjutkan arti yang saya terima. Terima kasih. Amin, sama-sama. Terima kasih Gusti Pangeran Allah Muhammad Indung Bapa. Apa yang harus saya lakukan? Dengan satu cara saya harus membongkar semua sampai ke akarnya. Kalau aku babat timbulnya kematian pembunuhan, ternyata aku mengakali dengan unsur dari bawah tanah atau Mirogo Sukmo ke dalam bumi. Oyot-oyotnya aku luruskan kembali, aku sambungkan kembali, dicabut akar itu. Supaya anak eri nggak mati, nggak rusak, nggak merasa terbunuh. Pohon eriknya juga indung bapaknya nggak terbunuh. Hanya saya dari dasar. Yuk kita kembalikan. Karena dahulu pemecahan dari Sakra Buana, kan Sangga Buana, kan gitu Langlang Buana. Terima kasih Allah sudah memberikan hidayah rahmat kepada kita. Cuma pembelajaran kayak hina begini. Ya kan kita hina, ini sampah, kan pelajaran sampah. Ini dibuang orang udah nggak dipakai kayak begini nih. Yang saya maknai 17 itu berasal dari nur itu sendiri kan, nurnya Quran. Iya, intinya. Kemudian ya 17 itu sebagai wujud daripada 17 rakaat ya sehari semalam. Ya, yang sudah sudah dikunci, disakralkan. Kemudian digunakan naik ke angka 19. Ya. Saya menemukan 9 lubang dalam tubuh dan 1 lubang liang lahat di bumi. Betul. Kemudian masuk di angka 21. Ya. 21 itu kan tadi juga kejujuran. Iya, sidik ya gitu. Sidik. Kemudian yang 2-nya itu aku dan aku. Ya. Kemudian yang 1-nya itu udah jelas Maha Tunggal kan. Kemudian masuk lagi ke tanggal 23 kan, itu udah dibahas kemarin. Yang 2 itu apa, yang 3 itu apa. Ya memang kita juga tidak lepas dari yang 2-3 itu sebagai saudara tertua kan gitu. Betul. Ya mudah-mudahan dengan perjuangan sehingga yang 2-3 itu menjadi 5. Nah. Berdasarkan 4 kalimat pancar. Nah itu yang saya senang. Kalau itu sudah bersatu otomatis menjadi 25 sebagai kunci daripada hurufnya Abdullah. Itu yang sebenarnya adalah eyang ya. Eyang. Kolot 25 itu kolot. Nah, setelah itu yang 25 itu kan 55 itu tadi yang sudah dibahas. Ini ada sambungannya. Kemudian naik tingkatan lagi 27. Ya. Itu adalah simbol kemerdekaan. Amin. Nah, setelah itu ya puncaknya 29. Jadi di akhir zaman ini 29 itu digabung. Makanya kemarin pernah saya bahas, tanya,
Apakah ini kebetulan angka 17 dengan 12 itu 29? Kan enggak ya? Enggak. Memang seluruhnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kitabnya Allah yang tanpa batas. Makanya di tahun 20 inilah sifat wujud kidam bakonya dimunculkan. Kekuatan alam yang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Gitu loh. Paham ya? Harus diisi dengan saka yang 4. Mana orang 4 ini? Sebagai tonggak alam jagat. Itu yang sebenarnya. Ini akan terjadi, tetap akan terjadi. Yang nggak bisa ditolak saja. Ini pemutihan global. Nggak ada anak, saudara, istri, bapak, ibu, kakek salah, kamu ya salah. Tapi akan ikut menjadi benar apabila kamu mendengarkan 3:14. 3:14 kan 8. 8 itu kan berarti adil, kacamata. 0,0. 3 dari 1. 1 di antara 4 pancer. Triraga suci muncul 1. Didampingi 4 pancer. Itulah 3:14. Ya kan? Triraga suci wujud ragat sebagai khalifah Adam dulunya. Diisi dengan ruh dan nur yang mumpuni. 1 tunggal. 4 pancer berarti nanti satunya ada 4. Itu yang sebenarnya sudah tidak akan bisa digugat lagi. Ini alam dunia akan bersyukur. Tapi di antara 4 ada yang 1 menjadi rajanya sebagai Pandawanya. Pandawa akan tetap terjadi. Nah dulu pernah terjadi Aji Saka 4 itu sekarang menjadi 5. Kan digabungkan menjadi V, huruf V. Romawi. Cek bahasa Sunda mah pis euy kan gitu cenah, ya. Kan damai meureun. Iya, damai. Nah, kalau damai kan berarti 86. 86 kan 14. Nah, 14 adalah 5. 1 di antara 4. Iya. Nah, tetap makanya akan munculnya nanti tentang Pandawa. Nah, itulah pengaruh daripada salah dan benar, hak dan batil. Itulah kodrat manusia yang sebenarnya. 1 tubuh, 1 darah, 1 otak, 1 pikiran, 1 hati. Paham ya? Ya. Alhamdulillah saya ucapkan sama Gusti, junjungan umat Allah Muhammad, pencipta kita, pencetak manusia. Saya sangat bersyukur. Walaupun kita belum pernah sambung rai, belum pernah bambu petuk ketemu, belum pernah padu muka, tapi di udara pun saya sangat bersyukur.